Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di THW Channel. Channel akan mengungkap berbagai macam sejarah Aceh dan hal ihwal tentang keacehen kita bersama. Teman-teman sekalian, kali ini kami ingin menuju ke suatu makbarah terkenal di Aceh, teman-teman sekalian, di mana nanti kita akan bertemu dengan sebuah makbarah seorang sultanah pertama ataupun ratu pertama Islam yang ada di Asia Tenggara. Kali ini kami ingin menuju ke alamatnya, teman-teman sekalian, dari Lok Sumawe. Kita akan menuju nanti ke Kampung Kutakrung, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, sekitar 18 km sebelah timur kota Lok Sumawe atau 277 km dari Banda Aceh dengan waktu tempuh 5 jam. Di mana hari ini kami berada di sebuah makam indah se-Asia Tenggara, bahkan di dunia, kepunyaan ratu Islam pertama yang memiliki batu nisan ataupun ukiran yang sangat unik pada makbarah beliau. Nah, teman-teman sekalian, kali ini kami sudah sampai menuju ke tempat beliau. Sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, alamatnya berada di Kampung Kutakrung, teman-teman sekalian, dan cukup jauh dari Banda Aceh. Dan kami akan menuju ke tempat di mana nanti kita akan melihat langsung bagaimana makam beliau yang sangat unik, yang sangat rumit kaligrafinya, dan beliau adalah salah seorang ratu pertama se-Asia Tenggara yang beragama Islam, yang menyebarkan Islam, dan karena beliaulah Samudra Pasai saat itu menjadi masa kejayaan pada masanya. Teman-teman sekalian, tepatnya kami sekarang berada di makbarah Samudra Pasai, yang nanti kita akan lihat salah satu dari makam yang ada pada keramaian makbarah ini, yaitu salah seorang daripada ratu terkenal. Beliau adalah bernama Putro Nahrisyah atau Nahrasyah binti Sultan Zainal Abidin bin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Malik As-Saleh. Dan teman-teman sekalian, kami disambut oleh penjaga makam. Kali ini kami bertemu langsung, menyaksikan langsung bagaimana penjelasan langsung yang dijelaskan oleh khadam makbarah. Dan di sisi sebelah kanan kami ini adalah makam Zainal Abidin, dan kami melihat langsung bagaimana nanti penjelasan lengkap yang diarahkan oleh khadam penjaga makam Samudra Pasai. Teman-teman sekalian, di sini unik sekali, banyak sekali makbarah-makbarah di sini, teman-teman. Dan tentunya adalah ini makbarah kepunyaan para sultan raja-raja Samudra Pasai, keluarganya, anak-anaknya, bahkan cucunya, semua ada di sini, teman-teman sekalian. Dan yang harus teman-teman tahu, ini adalah lokasi makbarah di mana kita akan melihat dan kita merasakan nuansa saat itu bahwa di sini adalah makbarah Samudra Pasai, kerajaan paling terkenal penyebar Islam seluruh Asia Tenggara, teman-teman sekalian. Nah, Samudra Pasai ini, teman-teman sekalian, itu ada sebelum kerajaan Aceh Darussalam yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Dan di sini kita melihat bahwa Samudra Pasai adalah cikal pertama penyebaran Islam ke seluruh Asia Tenggara, bahkan nanti sampai ke tanah Jawa. Teman-teman sekalian, ini adalah wujud asli daripada makbarah Putro Nahrisyah, yaitu putri Islam pertama, ratu yang menyebarkan Islam ke seluruh Asia Tenggara. Bisa teman-teman lihat bagaimana ukiran-ukiran kaligrafi yang berbentuk kaligrafi kufi, teman-teman sekalian, sangatlah unik, sangatlah rumit. Kita lihat bagaimana ukiran-ukirannya berbentuk lampu yang kita lihat. Nah, ini teman-teman sekalian, ini adalah berbentuk ukiran lampu yang sangat sulit, dan di bawahnya itu terdapati ukiran-ukiran kaligrafi berbentuk kufi yang tentunya di sini bercampur tulisannya, teman-teman ya. Ada yang bertulisan Arab, ada yang bertulisan Arab Jawi, dan seterusnya. Adapun di depan makam, di sebelah belakang beliau ini, itu tertulis tentang siapakah beliau sebenarnya. Putro Nahrisyah ini adalah ratu yang secara tidak langsung pada tulisan-tulisan ini menggambarkan tentang kehidupan beliau. Teman-teman sekalian, ini adalah wujud daripada makbarah beliau yang dikenal sebagai ratu yang memiliki makbarah sangat rumit, teman-teman sekalian, dan cukup sangat rumit. Tulisan-tulisan ini juga sangat sulit ditemui. Dan di sisi sebelah kanan beliau ini, kita lihat langsung bagaimana makbarah ayahanda beliau yang juga seorang raja. Ini dia bentuknya, teman-teman, dan di atasnya terdapat ukiran juga yang sangat unik. Di atasnya itu adalah bentuk lampu tergantung, teman-teman. Teman-teman bisa melihatnya, yang di sisi kanan kirinya itu terdapat kaligrafi Arab yang bertulisan Al-Quran. Lalu di sisi sebelah depannya
juga demikian teman-teman sekalian, ada sedikit rincian tentang kehidupan beliau dan juga disertai dengan tulisan-tulisan Arab. Nah, kali ini teman-teman, kami ingin menyampaikan kepada teman-teman sedikit penjelasan dari khadam makbarah tentang siapakah sebenarnya beberapa orang-orang tokoh yang terkenal pada makbarah ini, yang dijelaskan langsung oleh penjaga makam. Teman-teman sekalian, berikut penjelasannya. Kubu Khuja Adil Ahmad. Khuja Adil Ahmad. Ya. Ayam lahna. Yang dahnannya Zainal Abidin Ra'ubabdar. Yang lahdir kok? Yang lahdir Sidul Alam binti Khuja Adil Ahmad. Sidul Alam binti Khuja Adil Ahmad. Ya. Dan teman-teman sekalian harus ketahui bahawa sesungguhnya makbarah ini ditemui sangat sulit, dan ini merupakan makbarah terunik sebagaimana saya sampaikan tadi, baik makbarah ayahanda beliau ataupun makbarah daripada putra Nahrisyah ataupun daripada putri Nahrasyah. Kami menemui satu nisan yang tidak sama daripada Samudra Pasai. Menurut berita yang kami dapati bahwa ini adalah nisan daripada kelompok golongan orang-orang Cina yang masuk Islam, yang ikut juga menyebarkan Islam pada masa Samudra Pasai. Unik teman sekalian ya. Dan demikianlah dulu teman-teman sekalian. Jangan lupa terus ikuti channel ini dan jangan lupa terus subscribe, bagikan kepada teman-teman yang lainnya agar edukasi keacaan kita semakin bertambah dan kita semakin cinta kepada Aceh kita bersama. Terus ikuti channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa terus bagikan, dan semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bunganya yang mbak pisang sih. yang keempat pisangnya Bunga kehidupan. Bunga kehidupannya tahu dong. Ya, ada punya gue kagak tingkai gue karena ada di sosok uri ini yang menurut uri kan mulai ya. Lagi apa dulu mungkin lagi ya. bukan kadang Ya. Entah, ya. Tegahnya. Nanti dia tidak. Kan bukan memendek nanti. Ya, abangnya istilah zaman dipegah lah. Mantunya kan lagi habat pegah benar tu. Oh no, pegah awal. Patah batin jumlah dua. Malah zaman dipegah nama dia besar dalam buku mana. Yang betul. Betul. Maksudnya wadah-wadah itu kan naik Munan tu juga. Dia putih je ha. dua mata. Yang dipegah tu untuk awal kemudian digabung besar tu. Ada dipegah. Semakut ben merapat hal lah. Menang dipegah. Kejelasan ada tahu kan. Ibu apa dulu nanan kap. Ai apa nama sabuh dua insya-Allah. Yang ayo Derdada. Bang Gure kali tak pecah. Ini sebab bijak pikan dari Jawa. Jadi beda-beda. Ni yang lahdi. Yang rai tu. Nyo Zainal Abidin. Ayah. Ayah kepada Ratu Naisyah. Zainal Abidin bin Ahmad. Artinya cicit tu Di pesan ni. Ya, tu nang betul. Ini berarti Sultan Nahrisyah. Yang lain tadi? Yang dahdihnya Zainal Abidin Ra'ubabdar. Yang mbak tinggal. Ya, mana Zainal Abidin ni no dia. Sampai pasal dia Zainal Abidin tu. Coba ni dulu. Ya. Ya, Zainal Abidin Ra'ubabdar.
binnya. Sebenarnya sebab dalam jalur lain. Hanya itu nak terapai mereka, tapi nak dokumen. Uji untuk kira-kira maknanya macam-macam. Ya. Nak dokumen ni. Silsilah maksudnya. Oh ya. Bin Rabbah bin Ahmad. Jadi adik daripada Zainal Abidin Nangji. Nabi Ahmad. Jadi anak Zainal Abidin Rabbah darahnya. Ya apa? Di Zainal Abidin Rabbah darahnya anak tu Puja Adil Ahmad. Ya, nak Puja dia. Puja Adil Ahmad. Puja Adil Ahmad. Di Puja Puja. Adil Ahmadnya dia ni Anu. Siti Alam binti Puja Adil Ahmad. Tapi ini keluarga Mendung. Keluarga Mendung. Tapi beda betul ya. Ya, beda. Beda betul. Ini monumen pusaran. Jadi yang makam asli mesti bagi Puja Adil Ahmadnya nyo. Situ Zainal Abidin Omar Dar nyo. Nyo makam asli. Pada masanya itu pegah yang lonceng cakra dunia. Zainal Abidin Omar Dar. Mana tadi? Sabuh makam. Oh, dia si mau